program makan gratis itu sangat nggak realistis. Satu ya, kenapa sangat nggak realistis? Sementara orang yang sama yang memajukan program itu baru ngajuin utang baru untuk pembelian alutsista. Iya. Cukup mengejutkan buat kami, kenapa nggak ada di visi misinya dua paslon lain. Padahal negara kita ini negara maritim. Saya masih merasa Pak Jokowi ini netral. Betul. Justru kesempatan ini dia kasih ke Gibran, nah gue berasa untuk kalah gitu. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, sore ini kopi saya bakal lebih seru nih, karena ada Bang Ciko Hakim. Halo Bang. Halo, gimana? Sehat? Bang Ciko nih seger terus nih kelihatannya. Padahal saya tahu nih capek banget dia nih. Dari dapil ke segala macam urusan, wawancara sana sini. Pasti. Suaranya udah agak serak tuh. Jangan sampai serak juga di sini dong, Bang. Bang, ini kan kita besok udah mau debat nih, Bang. Debat yang kedua nih, Cawapres nih, Bang. Gimana nih Abang melihat kondisi sekarang nih menjelang debat nih? Kalau menurut Abang nih, kan kita udah lihat debat yang pertama nih Bang. Ya apapun hasilnya kita udah lihat lah ya. Nah kalau proyeksi Abang nih, kira-kira debat nih kayak gimana sih suasananya mungkin nih Bang? Suasananya ya? Nah, suasananya dulu deh Bang. Kayaknya bakal dibantai semua Pak Mahfud, ya kan? Itu feeling gua. Tapi gini, tapi pada prinsipnya pastinya Pak Mahfud siap dan pastinya dua cawapres yang lain juga siap. Ya, kita juga harus optimis lah ya, ini kan untuk Indonesia ya. Orang yang mengatakan dan siap maju itu harusnya juga sudah mempersiapkan diri. Ya, mereka juga punya ya jelek-jeleknya Gibran udah pernah jadi wali kota lah ya kan, udah pernah juga debat. Nah kita harus melihat lah bagaimana. Mungkin dia akan memberikan kejutan kan kita nggak tahu ya kan. Cuma kita lihatlah besok. Nah, meskipun di Solo raportnya ya bagus lah, tapi kita bisa pertanyakan juga nih nilai-nilai raportnya dari mana ya kan, ada orang nah, dalam dikerek lah ya. Tapi kalau ngomongin soal visi misi nih Bang, soal visi misinya Pak Ganjar nih kan kemarin kenceng banget tuh orang ngomongin soal digital, hilirisasi digital lah kemarin Gibran ngomong tuh, sampai dia ngomong katanya ada mau menyediakan ahli kripto. Saya bingung tuh ahli kripto gimana tuh Bang? Soalnya kan kripto katanya nggak boleh sama MUI itu, tapi dia ngomong mau nyediain. Kripto bukannya itu ya yang Superman itu? Oh itu Kryptonite ya, lain lagi ya. Nah kalau Pak Ganjar sendiri nih konsep digitalisasinya gimana nih Bang? Gini loh, digitalisasi itu kan nomor satu adalah munculnya peluang-peluang baru ya. Itu ekonomi baru dan tentunya akan memunculkan peluang-peluang baru, opportunity baru bagi pengusaha kelas bawah, menengah maupun atas ya kan itu. Nah tetapi kan semua peluang baru itu muncul selalu ada tantangannya. Nah mempersiapkannya itu kan tidak semudah tadi menyiapkan ahli-ahli kripto dan lain-lain. Ya, seakan-akan SDM kita sudah siap, tapi kan kita tahu ada sekitar hampir 300 juta rakyat Indonesia yang belum siap dengan digitalisasi. Artinya apa? Bukannya kita akan menghentikan digitalisasi, justru kita akan menghadirkan digitalisasi. Bersamaan dengan itu kita akan meningkatkan literasi digital teman-teman kita. Ya kan, anak-anak Gen Z dan milenial, dan literasi digital ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Nah, ini juga ada dalam visi misi dalam di kurikulum kuliah gitu ya dan lain-lain. Nah, selain itu juga kita bicara dengan ekonomi digital, akhirnya bicara pinjol. Bisa masuk ke pinjol ya. Betul. Artinya apa yang harus dibarengi dengan literasi digitalisasi ekonomi yang termasuk dengan fintech tadi, juga harus ada literasi keuangan. Nah, itu juga harus dikuatkan di tengah masyarakat maupun anak-anak kuliahan, anak-anak sekolah dan lain-lain. Jadi ini semua peluang-peluang itu juga kita siapkan. Tantangan-tantangannya juga kita coba untuk minimalisir kan gitu. Nah itu satu. Yang kedua, yang terakhir tentunya yang paling penting bicara digitalisasi. Kalau internet lemot ya nggak bisa lah. Betul. Ya kan, infrastruktur internet ya, kecepatan internet, dan ini jelas satset lah kalau Pak Ganjar itu kan dia ingin internet sampai kita pelosok cepat. Tuh, Bang, sampai pelosok dan satset dan cepat. Nah speednya. kalau ada yang ngomong juga tuh, kadang banyak orang yang saya bingung orang Indonesia Bang. Kadang-kadang berpikirnya ke hal-hal yang aneh-aneh, ngapain internet cepet-cepet, gitu kan? Kita butuhnya cuma lihat YouTube doang, atau ngapain internet kenceng-kenceng, ntar bocil-bocil pada lihat film-film unyil, kayak gitu tuh Bang. Nah, itu mental terbelakang ya. Tapi kemarin tuh gue baru ngobrol sama salah satu tokoh di balik
digitalisasi birokrasinya Pak Ganjar di Jawa Tengah, ya, Mas Habibie namanya. Dia grupnya namanya GRMS. Aku lupa singkatannya apa. Cuma pokoknya GRMS lah, Mas Habibie ini yang membuat meningkatkan digitalisasi birokrasi di kalangan pemerintahan di Jawa Tengah. Nah, kita bicara soal itu. Nah, saya sendiri punya teori. Teori kenapa sih selama ini internet kita lemot. Bahkan di berbagai tempat tidak ada internet. Iya, banyak blind spot, Mas. Gue curiga ini sengaja nih pemerintahan sebelum ini dan yang sekarang maupun sebelum ini. Kalau internet lemot, artinya kan digitalisasi birokrasi ini juga terhambat. Artinya apa? Tetap tatap muka, Bos. Kalau bicara tatap muka kan bisa minta, ya kan? Nah, ini yang kita. Terus kemarin sambil bercanda gue bilang, satu hal yang gue pikir kita belum siap, ya kan? Kita kan selalu fotokopi KTP dan lain-lain, ya. KTP-nya udah high tech, tapi perlu fotokopi lagi. Perlu fotokopi lagi. Yang paling soal birokrasi ini yang paling nggak benar, tau nggak apa? Surat pengantar RT RW, Bos. Iya. Sampai hari ini kan masih harus ada. Nah, entar kalau udah digitalize, sudah ada KTP Sakti yang udah mau diluncurkan oleh Pak Ganjar kalau beliau terpilih gitu ya. Apakah kita mesti ada lagi surat pengantar RT RW untuk mengurus segala macam hal? Kan itu juga sama juga bohong. Ya kan? Masih lagi kita mesti nyari RT-nya, kadang-kadang jam 3 udah nggak tahu kemana, ya kan? Baru besok lagi mesti cari. Perpanjang KTP aja mesti pakai pengantar. Jadi digitalisasi ini ya memang harus segera, dan intinya nomor satu ya tadi itu, internet cepat. Yang kedua, kita harus siapkan banyak tantangan yang bersamaan dengan peluang-peluang ini seperti tadi. Kemampuan literasi digital maupun keuangan, kalau bicara fintech, manajemen keuangan juga ya. Bang, kalau soal ekonomi biru gimana, Bang? Ekonomi biru itu yang paling asik, dan itu kemarin saya lihat ada video tadi mungkin ya, Pak Ganjar tuh akan memutihkan apa tuh pinjaman-pinjaman para nelayan. Nah, itu tadi. Jadi ekonomi biru ini salah satu visi misi ekonominya Pak Ganjar, dan cukup mengejutkan buat kami. Kenapa nggak ada di visi misinya dua paslon lain? Padahal negara kita ini negara maritim. Kan aneh ya, negara maritim, wilayah lautnya itu 77% dari keseluruhan wilayah kita. Nah, sementara sumbangan PDB-nya untuk Indonesia itu hanya 7%. Berarti potensinya belum digali betul. Potensinya begitu besar, tapi dibiarkan mandek. Padahal Pak Jokowi ini sejak awal memimpin mengatakan bahwa ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Nah, tentunya kalau kita bicara poros maritim dunia, juga kegiatan ekonominya juga harus kuat di laut, di ocean ya. Nah, ini yang menjadi juga salah satu program unggulan kita, yang pada ujungnya juga kembali ke soal kerakyatan. Kenapa yang diuntungkan dan yang digerakkan di sini, diangkat harkatnya adalah saudara-saudara kita nelayan. Ekonomi biru itu kan menggali potensi laut, dan tentunya yang banyak melaut itu kan lebih banyak nelayan. Kita banyak sekali nelayan kita yang memang perlu diberi kelengkapan infrastruktur sehingga mereka juga nyaman ketika melaut, ya kan? Mereka tidak perlu kadang-kadang harus pulang balik, ya kan? Banyak infrastruktur di tengah laut yang harus disediakan untuk mereka, termasuk rumah sakit apung. Jadi kalau ketika sedang bekerja ada yang sakit dan lain-lain, bisa tetap berada di laut dan lain-lain. Nah, ini yang kita galakan. Nah, tapi ada juga ketika bicara ekonomi biru, kita bicara potensi yang selama ini juga besar, tapi semacam tidak terlalu diberi perhatian, seperti rumput laut ya. Potensi rumput laut kita luar biasa. Nah, karena kita punya pesisir segitu banyaknya, dan ini juga bisa dilakukan segera, yang paling segera bisa dilakukan ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih. Karena investasinya juga pasti nggak terlalu investasinya nggak gede, karena ini nggak segede nanam singkong. Dan nanam singkong udah gitu gagal lagi. Ini enggak, ini udah proven bahwa ini hanya 50 meter dari bibir pantai ya kan? Dan ini bisa banyak banget ya, potensinya di seluruh Indonesia, bisa dilakukan serentak lah. Yang cepat. Nah, Bang, kemarin saya dapat ini nih Bang, maksudnya dapat banyak pertanyaan soal anak muda gitu ya. Jadi kan banyak orang, kalau menurut saya nih Bang, saya nggak ngerti juga nih, banyak orang yang berpikir bahwa kenapa sih anak muda nggak boleh, kan berhak. Sementara kan kita tetap pencengin bahwa prosesnya dan bagaimana itu terjadi, udahlah itu sudah lewat. Tapi kalau menurut saya
menurut abang nih, seberapa pentingnya sih ya anak muda ini memang harus punya pengetahuan dasar tentang politik menjelang bonus demografi ke depan nih bang? Sangat penting ya. Tapi yang paling penting lagi anak muda ini harus belajar berjuang dari bawah. Itu paling penting ya. Dengan segala, walaupun anak-anak yang mempunyai privilege menurut saya, anak-anak yang orang tuanya mampu, ya kan, orang tuanya bahkan berlebih. Saya merasa untuk mereka bisa mencapai titik yang maksimal dalam hidup, nggak mungkin itu bisa dicapai kalau hanya di kerek-kerek terus, dikatrol oleh orang tua maupun disuap-suapin aja ya. Ini tidak hanya bicara soal literasi politik, kemampuan mereka berpikir soal politik, ya kan, dan lain-lain, tapi juga ketika orang itu biasa memiliki tanggung jawab dari muda, dari kecil, sehingga dia tahu kehidupan dan dia ingin tahu politik dengan sendirinya. Saya yakin itu, saya meyakini itu. Tapi ketika anak-anak muda ini juga terlalu enak hidupnya, ya kan, tidak merasa perlu effort untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dengan sendirinya mereka tidak akan memikirkan hal-hal yang sungguhnya penting, akhirnya mikirin hal yang receh-receh aja gitu. Ya kan, jadi senang nonton yang gemoy-gemoy. Apa itu gemoy? Yang nonton joget-joget. Ya kan, itu kan nggak penting banget ya. Jadi artinya ini juga bagian dari tantangan orang tua Indonesia lah sebenarnya. Iya. Itu malah yang lebih punya tantangan orang tua Indonesia. Bagaimana kita mengajarkan anak kita soal perjuangan, soal tanggung jawab dan lain-lain. Gitu. Bang, kalau soal UMKM gimana bang? Kan ada lapak Ganjar tuh bang, kemarin kita sempat bahas juga tuh soal lapak Ganjar. Nah, Ganjar ini memandang UMKM seperti apa sih? Prospektifnya seperti apa nih? Dalam visi prioritas pastinya, prioritas banget. Jadi gini, kembali lagi tadi ya soal visi misi besar ekonominya Ganjar ini, apapun yang disebutkan tadi, mau biru, mau digital, mau hijau, mau UMKM udah pasti, itu semua bersinggungan dengan rakyat kecil, rakyat kebanyakan. Artinya apa? Semua itu untuk mengangkat harkat kehidupan mereka. Ekonomi kerakyatan. Kita bicara soal UMKM, nah ini udah paling jelas dan paling fokus bahwa Pak Ganjar ketika terpilih nanti akan mengharuskan fasilitas publik itu menyediakan 40% lahannya untuk pedagang UMKM dan koperasi, ya kan. Terus akan membuat regulasi untuk pemerintah, BUMN maupun BUMD belanja barang dan jasanya itu 40% harus dibelanjakan di UMKM dan koperasi. Nah juga untuk di dunia keuangan, institusi keuangan maupun bank itu diwajibkan mengucurkan kreditnya 35% itu untuk UMKM dan koperasi. Jadi ini saya rasa tidak ada di secara detail ya di visi misi paslon lain. Agak aneh kalau saudara-saudara kita yang bergelut di dunia UMKM ya kan dan koperasi itu kalau nggak milih Pak Ganjar atau Pak Mahfud lah. Karena kalau meskipun nih ya Bang, kalau saya baca nih, meskipun Solo katanya bisa mau membangun UMKM dengan baik, ya. Tapi kan memang semua UMKM itu digenjot tuh sejak pandemi kan. Tapi kalau saya lihat malah di Solo itu kan potensinya UMKM itu 43 ribuan. Tapi kan yang terbangun baru 11 ribu, artinya kan baru 30% sebenarnya. Baru 30%. Jadi kayaknya kok agak ilusi jadinya. Kok ini benar keberhasilan atau? Jadi gini, ya ke 30% aja itu udah dibantu berbagai. Bayangin nggak waktu saudara Gibran itu terpilih jadi wali kota, sampai hari ini itu udah ada yang hitung di koran-koran dan ditulis sudah 25 menteri ngadep dia, menghadap tanda kutip wali kota ya kan, dan semua proyek strategis nasional diambil oleh Solo, bahkan menganaktirikan daerah-daerah lain. Nah ini facts, ini fakta gitu ya. Ketika bicara soal program-program andalan, Gibran bicara program andalan Kota Solo, yang dia sebutkan itu bukan program-program yang dananya dari APBD kan, ngaco artinya. Termasuk soal masjid itu kan sumbangan dari luar negeri ya kan, berarti itu bukan program dia kan gitu. Nah tapi itu dimasukkan ke dalam program, jadi memang udah dipoles sedemikian rupa dan dibantu oleh ya segala daya upaya dari pusat ya, sehingga bisa terlihat sukses. Tapi itu kan nanti gini loh, orang itu tidak akan pasti akan kekejar dengan fakta-fakta, ya kan. Dia berlari dari fakta, sejauh apapun dia akan terkejar dari fakta, dan salah satunya tantangannya adalah besok untuk membuktikan bahwa memang dia
orang yang telah membangun Solo begitu baik selama ini atau bukan? Iya kan? Tapi Gibran sendiri udah ngakuin loh Bang, katanya tahun ini aja dia ada 2 proyek yang belum selesai tuh. Renovasi keraton sama Taman Balai Kambang yang 154 miliar segala macam. Itu proyek nasional aja nggak kelar Bang. Nah gimana tuh kalau sudah dia jadi nanti kan bahaya proyek-proyek mangkrak seperti dulu ini kan jadi membayang-bayangi kita nih, bayangin yang sudah di set up sebegitunya aja masih nggak kelar gitu. Ya kita berprasangka baik aja sama Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi membolehkan Gibran maju untuk tadi saya bilang sebagai orang tua yang ingin melihat anaknya berjuang, terus mungkin kalah nggak apa-apa lah, biar lu ulang lagi nanti 5 tahun lagi kan gitu. Saya berpikir positif. Jadi bukan saya masih merasa Pak Jokowi ini netral. Betul. Justru kesempatan ini dia kasih ke Gibran, nah gue berasa ntar kalah gitu. biar belajar ya kan, menggembleng, bagian dari penggemblengan anak sulungnya. Nah Bang, kalau soal ini apa namanya Gen Z. Nah, Gen Z ini sebenarnya yang menjadi kekhawatiran, kegelisahan Gen Z ini menurut abang kan dekat banget ya sama anak-anak Gen Z ini. Dekat. Nah, gini, kalau gue bicara Gen Z itu benar-benar dekat. Kenapa? Karena gue punya anak Gen Z. Banyak, bukan cuma 1. Anak gue ada 7. Anak gue 7 bos. 5 ya gitu ya. Anak gue 7, yang satu yang paling tua 25 tahun, ada yang 23, 22, ada yang 18. 4 orang dari 7 ini di usia pemilih. Iya. Jadi gue gaul lah sama mereka kan gitu, hari-hari gue ngobrol dan lain-lain, apa yang menjadi. Tapi memang beda, setiap Gen Z itu tidak bisa dipukul rata. Anak-anak gue alhamdulillah anak-anak yang gaul ya, dia main tapi juga kerja keras ya kan, kuliah juga alhamdulillah di universitas negeri, universitas yang bagus lah di Indonesia. Dan mereka orang-orang anaknya bertanggung jawab, dan gini loh, tipe-tipe anak yang punya jiwa sosial tinggi dan empati tinggi ya. Satu hal, jadi mereka menggunakan platform media sosialnya contohnya nih ya, untuk menyuarakan soal Palestina gitu. Tapi di lain sisi bukan nerd gitu, mereka gaul juga gitu. Nah sebenarnya apa kekhawatiran mereka? Nomor 1 soal lapangan kerja sih mestinya. Kalau yang pengen kerja ya, tapi kan ada juga Gen Z yang pengen nganggur. Yang mau gratisan, ada juga Gen Z yang mau asik-asikan doang kan gitu. Tapi kalau Gen Z yang kita harapkan adalah karakter Gen Z Indonesia yang baik, justru nomor 1 yang mereka pikirkan adalah lapangan kerja atau beasiswa, ya kan, untuk masuk ke S2 atau bahkan S1 juga. Itu soal lapangan kerja nih, Ganjar punya visi apa nih Pak? Ganjar itu akan berupaya maksimal untuk, karena targetnya adalah menciptakan 17 juta lapangan kerja baru. 17 juta? Setiap tahun. Setiap tahun? Ini kan jadi pertanyaan sama orang. Ya kan? Iya, masuk akal nggak tuh? Tinggi banget. Nah, 1. Soal masuk akalnya ini nomor 2 ya. Nomor 1 adalah kenapa harus 17 juta? Karena bonus demografi kita tuh sekian besar. Betul. Nah, jangan sampai kalau nggak ada lapangan kerjanya, yang bonus demografi ini malah menjadi pengangguran baru. Jadi beban negara. Jadi memang harus target 17 juta harus tercapai. Caranya apa? Tadi dengan menciptakan ekonomi baru, ekonomi digital, ekonomi biru, ekonomi hijau. Ini kan menciptakan lapangan pekerjaan baru juga. Ketika kita membuka visi misi visi tentang ekonomi baru tadi gitu. Bang, kalau begitu berarti kan penting banget nih untuk nyiapin kompetensi buat anak-anak muda. Nah, itu pasti dekat sama pendidikan, ya kan. Nah, ini kan bukannya kita mau mengkritisi program lain, tapi kan maksudnya gini, ada orang yang sibuk mau bikin makan gratis, susu gratis. Sementara ini ada kemungkinan akan dipotong dari dana pendidikan lah, bansos gitu-gitu kan. Sementara kita punya kesenjangan kualitas pendidikan ini kan sangat jauh antar pulau. Gini bos, soal yang memberikan tadi program makan gratis itu sangat nggak realistis. 1 ya. Kenapa sangat nggak realistis? Sementara orang yang sama yang memajukan program itu baru ngajuin utang baru untuk pembelian alutsista. Iya. Ya kan? Jadi pertanyaan gue gini, ini duit APBN ini mau disulap-sulap apa bagaimana ya kan? Bang. Besok ada duit 1.000 triliun kan gitu kan, nggak bisa ya kan, udah jelas ada berapa. Jadi
pertanyaannya apa benar dia akan bisa melaksanakan makan gratis itu? 1 triliun sehari, apa benar itu program dia atau cuma janji-janji palsu? Karena kan saya bilang baru minggu lalu Bu Sri Mulyani bilang Pak Prabowo mengajukan utang baru hampir 100 triliun ya untuk alutsista. Nah, sedangkan pertanyaan saya, di mana wisdomnya seorang Prabowo ketika dia berpikir dia akan menjadi presiden dengan program-program yang mengeluarkan uang-uang baru itu seperti makan gratis, tapi di satu sisi dia juga ngutang baru nih alutsista yang tidak ada dalam visi misi programnya dia. Kan ini nggak fair. Artinya ada semacam pengelabuan lah terhadap publik lah, menurut saya. Apalagi kan kita juga belum swasembada pangan, masih impor beras. Iya. Ini kan malah jadi kita tergantung sama negara lain. Food estate. Food estate nanam singkong, udah gitu gagal lagi. Ya, lupa. Udah bang. Jadi kalau mau dikulitin terlalu banyak sebenarnya, cuma ya itulah. Cuma maksud gue gini bang, kita cuma pengen masyarakatnya lihat secara realistis itu, jangan cuma termakan ilusi-ilusi, gitu kan, bahwa makan gratis kelihatannya enak dikasih makan, tapi kan ini kan membuat yang di samping masalah mental juga, jadi kita jadi anak-anak jadi malas juga, kita jadi bergantung sama negara lain, beras impor, susu masih impor, ya kan, belum lagi sarana prasarana bang, mau bangun dapur umum seberapa banyak, belum kemungkinan korupsinya, 1 triliun sehari loh bang. Dan memberikan makanan yang dimasak, ya itu punya resiko kalau basi, ya kan ini kebersihannya juga. Kebersihannya, kita kan nggak bisa mengontrol sekian banyak, pulau kita sekian banyak, ya kan? Daerah-daerah. Masa makan gratis cuma di Jawa kan nggak mungkin, kan harus di tempat-tempat lain. Itu siapa yang bisa menjamin higienisnya kan segala macam. Ya tapi itulah. Kadang-kadang kan kalau lagi kampanye kan semua juga dijanjiin, ya kan istilahnya. Politisi itu saya lupa lah, ini saya mengquote salah satu tokoh di luar negeri, politisi itu akan menjanjikan jembatan di mana nggak ada sungai. Aduh. Sungainya nggak ada aja gue janjiin jembatan. Kan gitu. Nah gini bang, kira-kira nih apa nih yang harus masyarakat lakukan nih supaya bisa melihat ya dengan jernih, gitu ya, buka mata, buka hati, buka pikiran atau apapun lah, saya nggak ngerti, supaya masyarakat ini bisa terliterasi masalah politik. Kan saya mengkhawatirkan yang di daerah bang. Kalau di kota, perkotaan mungkin informasinya bisa lebih cepat, tapi ya di daerah ini sering-sering banyak kemakan hoax, berita-berita yang bahkan diputar balikan. Nah, ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh? Satu ya, memang hoax ini nggak bisa pembuat hoax ini kan kita nggak bisa tahan ya. Yang kita bisa handle kan adalah diri kita sendiri. Betul. Kita nggak bisa handle orang lah. Kita nggak bisa, bahkan istilahnya kita nggak sulit untuk menciptakan dunia yang aman, tapi kita bisa menciptakan diri kita dan keluarga kita kuat menghadapi dunia nggak aman ini kan, itu ya termasuk. Nah, itu yang saya selalu katakan, semuanya dimulai dari rumah ya kan, bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang penting aja dalam hidup kita dulu. Penting apa sih? Bahwa kita bisa beli kebutuhan bahan pokok kita terpenuhi ya kan. Sekolah kita, anak-anak kita terpenuhi ya kan, terus pekerjaan kita aman dan lain-lain. Nah ini kita lihat dulu kehidupan kita selama ini apakah sudah baik. Kalau sudah baik, nah ini kan juga berkat pemerintahan 2 periode Pak Jokowi ini, ya kita harus akui bahwa hal-hal itu sangat cukup baik gitu ya. Terus peningkatan kesejahteraan sosial, terus jaminan sosial bagi masyarakat umum. Nah ini baik. Nah yang ke depan apa yang kita mau? Kita mau keberlanjutan, oke. Kita mencoba pilih mana yang calon presiden umpamanya gitu ya. Siapa yang kira-kira gaya kepemimpinannya paling mirip dengan Pak Jokowi. Iya dong. Siapa yang kira-kira kalau Pak Jokowi suka belusukan, cari yang juga suka belusukan. Kalau Pak Jokowi cekatan, cari bahkan yang lebih cekatan lagi. Betul. Iya dong. Iya. Nggak bisa juga kita downgrade gitu. Mau lepas landas, artinya kita harus mencari yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Bukan yang sekarang tidak baik, tapi harus lebih baik. Kalau sudah baik harus lebih baik. Kalau sudah cepat harus lebih cepat, ya kan? Kalau udah tinggi, kurus tinggi harus lebih tinggi dikit kan gitu ya. Jangan sampai mau melanjutkan tapi stamina nggak ada. Stamina nggak ada, repot bos, repot. Dan gaya kepemimpinannya juga beda ya. Kan harus yang sama gaya kepemimpinan apa? Dekat dengan rakyat, yang punya latar belakang juga sama.
Kenapa sih Pak Jokowi begitu memikirkan rakyat, begitu juga dia tahu apa yang dibutuhkan rakyat? Kan karena dia berangkatnya dari orang miskin. Yes. Dia lahir dari keluarga miskin. Yes. Dan ini bukan keluarga yang penuh privilege. Bukan. Kalau kita bicara Gibran misalnya, Gibran kan anak pengusaha mebel sukses. Udah gitu 10 tahun terakhir jadi anak presiden lagi. Sebelumnya anak gubernur dan wali kota. Anak gubernur wali kota, ya kan. Kalau Pak Prabowo ya misalnya kan anak pejabat, ya kan. Terus menantunya presiden. Nah, kalau kita bicara Pak Ganjar, Pak Mahfud, jelas dari kalangan mana mereka berangkat, ya kan? Dari pejabat-pejabat, ya kan, di tingkat bawah lah, kecamatan lah, ya kan, bahkan berjualan untuk menyambung hidup dan menyekolahkan diri sendiri dan saudaranya. Dan itu yang membuat mereka paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menaiki tangga kesuksesan. Nah, itu juga sama difahami oleh Pak Jokowi sehingga program-programnya tepat sasaran. Nah, kalau itu mau dilanjutkan ya silahkan pilih yang. Jadi kan aneh Bang, kalau ada sampai ketua umum partai yang bingung positioning Pak Ganjar di mana, kan ajaib pasti. Iya. Kalau mau berlanjut, sementara kita bingung kok dia bisa jadi ketua umum partai ya. Ini dibalik lagi kan gitu ya. Itu sebenarnya itu. Aduh, dia bingung ya. Memang kalau kata Pak Ganjar, kalau jadi politisi nggak boleh bingungan. Bingung. Mikir aja kalau ketua partai. Bingung pegangan. Kalau ketua partainya nonton debat aja bingung, partainya mau diarahin kemana? Iya, berat. Oke Bang, thank you banget udah hari ini ngobrol. Yang nggak kerasa udah 2,5 jam. Iya, 2 jam lagi Bang ya. Oke, yang penting sekarang terakhir nih Bang, apa pesan-pesan Bang Ciko untuk mama-mama muda atau untuk mama muda? Udah ganti. Untuk Mahmud, emak-emak. Karena kadang-kadang yang paling brutal ini malah emak-emak nih, kan kadang-kadang antusiasmenya luar biasa. Iya. Nah, apa pesan-pesan buat kita semua supaya pemilu ini bisa lancar atau apapun lah yang untuk terutama buat debat besok nih hari Jumat deh. Iya. Apa yang harus kita cermati dulu deh untuk debat besok? Untuk supaya pemilu ini lancar, supaya memilih ini juga dengan jernih, ya kan. Nomor 1 ya harus melihat rekam jejak, melihat latar belakang para kandidat, ya kan. Kita bicara soal pemilu ini kan bicara caleg, capres, cawapres dan lain-lain. Semua harus berangkat dari rekam jejak, latar belakang, ya kan, kinerja dan pengalaman. Nah, kita juga jangan memilih orang yang mau coba-coba, atau kita memilih orang yang punya rekam jejak begitu panjang tapi buruk atau tidak ada prestasi, ya. Kita memilih, kalau sebisanya memilih orang-orang yang selama ini sudah terbukti memperjuangkan hak-hak rakyat, ya kan, udah terbukti berjuang untuk orang-orang yang terpinggirkan dan lain-lain. Nah, itu aja sih sebenarnya, nggak banyak. Aduh Bang, saya kayaknya berat banget mau closing nih. Saya masih punya pertanyaan satu, ganjel nih. Pak Mahfud gimana Bang? Pak Mahfud nih. Seberapa kuat kira-kira bisa menjadi pendekar hukum kita nanti kalau jadi Pasti sangat kuat dan gini, dan juga ada komitmen dari para partai pendukung maupun Pak Ganjar, komitmen mereka untuk Pak Mahfud, dan bahwa Pak Mahfud bukan sekedar jadi Bang Serep. Pak Mahfud ini menjadi betul-betul duit tunggal. Menjadi orang yang benar-benar apapun keputusan Pak Ganjar pasti akan dibicarakan dengan Pak Mahfud. Dan juga Pak Mahfud diberi kebebasan, keluasaan seluas-luasnya untuk mengatasi permasalahan hukum di Indonesia. Nah, saya yakin kok kalau dari sepak terjang Pak Mahfud selama ini jelas bahwa beliau melakukan apa yang terbaik untuk rakyat, berpihak pada rakyat kecil yang bermasalah hukum di ujung pelosok, terus ngadu ke dia tuh juga langsung dibantu kok. Iya, langsung direspon. Dan harapan kita punya pemimpin di bangsa ini yang seperti itu. Dan saya rasa udah paling pas lah Pak Mahfud lah, udah orangnya. Sip. Oke guys, udah habis waktunya nih sayang. Nanti kita sambung kalau ada sesi berikutnya nih. Mudah-mudahan bisa sempat datang lagi ya Bang. Thank you. Oke, thank you semuanya. Thank you, ya. Sampai ketemu guys di Open Your Mind. Sip.